Masih ingat cerita Nabi Nuh alaihissalam. Mereka semakin sombong karena mereka nggak mau ikut panduan Nabi. Si perempuan bejat ini dia ingin. Jadi perjuangan para nabi dulu memang penuh dengan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Masih ingat cerita Nabi Nuh alaihissalam? Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Ya Allah, kata Nabi Nuh, aku berdakwah siang malam, kaumku semakin menjauh. Aku menampakkan diri, mereka menutup muka mereka dengan baju. Telinga mereka ditutup. Mereka semakin sombong. Terus mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi para nabi itu nggak mudah. Tapi karena memang itu tugas. Dan tidak sedikit para nabi yang dibunuh. Banyak yang dibunuh. Nabi Zakaria ditanya tentang hukum. Apa hukumnya menikahi ponaan? Kata Nabi Zakaria, haram. Karena mereka nggak mau ikut panduan Nabi, si perempuan bejat ini dia ingin menikah sama pamannya yang sebagai seorang raja, kaya raya, bangsawan, terhormat. Malam itu wanita ini langsung menampakkan aurat-auratnya, menari-nari sambil telanjang di depan pamannya. Sampai pamannya tergiur ketika itu. Akhirnya pamannya ingin berzina dengannya. Kata dia nggak boleh. Haram hukumnya. Terus gimana? Kamu boleh asalkan menjadikan kepala Nabi Yahya itu sebagai maharnya. Dasar dia sudah tergoda, sudah tergiur. Dia suruh pasukannya, tangkap Yahya, sembelih kepalanya. Langsung kepalanya ditawarkan kepada si perempuan bejat ini, dijadikan maharnya. Dan terjadilah pernikahan dengan cara haram, yaitu perzinaan ketika itu. Nabi taruhannya nyawa. Kisah Nabi Zakaria juga begitu. Dikejar-kejar Nabi Zakaria untuk dibunuh. Ada sebuah pohon menawarkan diri. Silahkan kau masuk ke pohon ke aku, kata pohon itu. Iblis di belakang menahan bajunya. Nabi Zakaria masuk ke pohon itu, lalu pohon itu menutup dirinya. Tapi iblis menahan baju dari belakang, sehingga ada baju yang kejepit. Orang-orang bingung mencari Nabi Zakaria. Dicari di mana Zakaria? Kata iblis menyerupai manusia, dia datang. Tahu nggak Zakaria di mana? Nggak tahu. Tuh lihat pohon ini. Kenapa? Tuh ada bajunya, kelihatan kan? Langsung baju itu, pohon itu digergaji sampai berdarah-darah dan Nabi Zakaria terbunuh di situ. Jadi perjuangan para nabi dulu memang penuh dengan tantangan, berdarah-darah sampai kematian. Itulah perjuangan hidup, mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Allah mudahkan fasilitas di tangan kita, HP di tangan kita. Bahkan kita tidak bisa mengaji dengan bertemu langsung. Sekarang kita dimudahkan dengan online. Jadi tidak pernah ada jalan sempit bagi kita sekarang. Sekarang yang paling penting kita mau enggak? Kita mau utamakan Allah enggak? Maka sudah terlalu mudah sekarang untuk kita belajar Islam. Jadi kita berusaha memperbaiki diri melalui guru-guru di YouTube. Sudah terlalu banyak. Hanya jangan salah guru. Karena kalau salah guru juga salah bimbingan. Yang maksudnya ingin ikhlas malah akhirnya salah paham. Tadinya ingin mentaati Allah malah masuk ke dalam cara pemahaman yang salah. Malah memecah belah umat, saling menyerang gitu.
Padahal kita Qur'annya jelas, iya. Hadisnya sahih, benar. Tapi pemahamannya yang membuat kemudian seorang salah paham. Dari salah paham akhirnya salah tingkah, salah sikap. Dari salah sikap akhirnya yang seharusnya kita menyatu sebagai satu umat malah sekarang berpecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saudara-saudara, Abi sekarang menghadiri acara Aksi Bantu Indonesia yang diprakarasai oleh ACT. Tahu nggak apa itu isinya? Ternyata isinya adalah Sahabat Umi. Umi singkatan daripada Usaha Mikro Indonesia. Ternyata ini bukan hanya singkatan, ini juga benar-benar ACT akan hadir untuk menyalurkan sedekah dan infak kepada ibu berapapun. Dimulai dari 1.000 perak silahkan untuk dikirimkan melalui ACT dan kemudian nanti akan dijadikan sebagai modal usaha kaum ibu di rumah-rumah mereka yang mereka terdampak oleh COVID-19. Perhatikan mereka sekarang sudah dimulai pasar sedekah. Nih, lihat. Ini ada yang ibu jual sayuran, kemudian ada yang menjahit. Di sini ya, ini lihat. Ini ya. Sudah habis ya, sudah habis tuh. Pasar laku semua. Jadi luar biasa. Pokoknya silahkan. Ayo kita kaum ibu Umi bergerak untuk menyelamatkan ekonomi di rumah-rumah mereka bersama ACT. Silahkan salurkan infak Anda. Semoga Allah berkahi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.